وانشق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan tafsir juz 30, dan pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan tafsir ringkas surat At-Duha. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan masuk pada tafsir surat yang berikutnya, surat yang baru, yaitu surat Al-Lail. Dan surat Al-Lail termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum hijrahnya beliau ke Madinah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika sudah menutupi bumi. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang ketika sudah menampakkan, menyingkap kegelapan malam. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan apa yang diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perjalanan kalian, amal kalian berbeda-beda. Fa'amma man a'ta wattaqa, sedangkan orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Ta'ala, orang yang bersedekah, wattaqa, dan orang-orang yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan hari pembalasan, fasanuyassiruhu lil yusra, niscaya aku akan memudahkan orang itu untuk menuju kepada kebaikan, kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna, dan siapa yang bakhil terhadap hartanya dan dia merasa kaya di hadapan Allah Ta'ala, merasa tidak butuh dengan Allah Ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan tentang hari pembalasan. Fasanuyassiruhu lil usra, niscaya kami akan memudahkan orang itu menuju kepada kesusahan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan sungguh hartanya orang itu tidak akan memberikan manfaat kepada dia ketika dia binasa. Yaitu ketika dia sudah mulai binasa di hari kiamat, harta tidak memberikan manfaat. Inna alaina lal huda, kamilah yang akan memberikan hidayah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kamilah, milik kamilah kehidupan akhirat dan kehidupan yang lebih mulia. Fa anzartukum naran taladhdha, aku peringatkan kalian dengan api neraka jahanam yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidak ada yang memasuki api itu kecuali orang-orang yang binasa. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang berpaling. Fasayujannabuhal atqa, dan akan kami selamatkan dari api neraka jahanam itu orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Ta'ala untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan dia tidak memiliki di hadapan orang lain sebuah kenikmatan yang layak untuk dibalas. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia mengharapkan wajah Allah Ta'ala yang paling tinggi. Wala saufa yarda, dan dia nanti akan ridho terhadap pemberian Allah Ta'ala. Di ayat ini kalau kita perhatikan, Allah
menceritakan tentang perjalanan manusia yang berbeda-beda. Manusia, perjalanan mereka berbeda-beda. Ada yang mereka berjalan untuk menuju surga. Ada juga di antara mereka yang berjalan menuju neraka jahanam. Siapa yang ingin menuju kepada surga, Allah Ta'ala mudahkan jalan-jalan menuju surga, pintu-pintu kebaikan. Dan siapa yang dia itu memilih jalan menuju neraka jahanam, Allah pun akan mudahkan. Allah akan mudahkan jalan menuju neraka jahanam. Dan nanti di hari kiamat orang akan mendapatkan balasan dari amal masing-masing. Siapa yang memilih jalan ketakwaan, jalan hidayah, dia nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Siapa yang memilih jalan menuju kebinasaan, dia pun nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Dan semuanya nanti akan akan pasrah terhadap amal yang mereka kerjakan selama ini. Orang-orang yang masuk neraka jahanam, mereka akan menyesal kenapa selama ini mereka tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, yang mereka nanti akan masuk surga, mereka nanti akan bersyukur kepada Allah Ta'ala akan karunia Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, kita baca satu persatu, kita jelaskan. Allah Ta'ala berfirman, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah berfirman di dalam ayat ini dengan menyebutkan dua perkara yang saling bertolak belakang. Disebutkan yang saling bertolak belakang antara malam dan siang, antara zakar dan untha, antara laki-laki dan perempuan. Ketika alam semesta yang Allah ciptakan, bumi yang Allah ciptakan, itu saja berbeda-beda. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Demikian juga Allah menciptakan perjalanan hidup manusia juga berbeda-beda. Rupanya manusia ada yang menuju pintu kebaikan, ada juga manusia yang memilih pintu kepada kebinasaan. Semuanya ada jalan masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, wal laili idza yaghsha. Demi malam. Dan telah kita sebutkan kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam dan waktu siang, karena waktu itu mahal. Waktu itu kayak istilahnya ra'sul mal, modal bagi seorang yang ingin berdagang. Kalau dia ingin berdagang, dia butuh modal. Demikian juga kalau kita ingin berdagang untuk akhirat kita, kita butuh modal. Dan modal kita yang paling penting itu adalah waktu kita. Dan tadi kita sebutkan juga bahwa kenapa kok Allah bersumpah dengan waktu yang mana waktu itu makhluk, maka kita katakan itu hanya Allah Ta'ala. Allah mau bersumpah untuk dirinya atau bersumpah dengan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, itu terserah Allah Ta'ala. Sedangkan kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Kita harus bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Siapa yang bersumpah dengan nama makhluk, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Tetapi syiriknya itu syirik kecil. Syirik kecil, karena sumpah kepada selain Allah Ta'ala termasuk bentuk dari syirik kecil. Namanya syirikul alfaz. Syirik yang berkaitan dengan lisan. Seperti bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Demikian juga seperti menisbatkan kenikmatan bukan kepada Allah Ta'ala. Seperti kita mengatakan, jika seandainya bukan karena dokter ini, penyakit saya tidak akan sembuh. Dia menisbatkan kenikmatan bukan kepada Allah Ta'ala, tapi kepada dokter. Padahal dokter itu hanya sebagai sarana. Sedangkan Allah yang menentukan penyembuhan, bukan dokter itu. Allah Ta'ala berfirman, wal laili idza yaghsha. Demi malam, ketika malam sudah menutupi bumi. Wan nahari idza tajalla. Dan demi waktu siang, ketika waktu siang menyingkap kegelapan itu. Sehingga dua perkara ini saling bertolak belakang, antara malam dan siang bertolak belakang. Sehingga ketika malam itu berakhir akan datang siang. Ketika siang berakhir akan datang malam, dan itu Allah yang mengatur. Oleh itu, datangnya waktu malam dan siang itu semuanya rapi. Allah telah atur itu rapi dan tidak pernah berubah. Maksudnya selama perjalanan itu nggak akan berubah, sehingga sampai manusia itu bisa menetapkan adada sinina wal hisab. Dari perjalanan yang sangat rapi yang Allah telah ciptakan, sampai orang itu bisa menetapkan tentang jam, tentang waktu. Itu disebabkan karena waktu yang Allah ciptakan itu rapi sekali. Terkadang malam bisa maju, terkadang malam bisa mundur, terkadang malamnya lebih panjang daripada siangnya, atau terkadang siangnya lebih panjang daripada malamnya. Itu semuanya rapi Allah telah ciptakan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqadz dzakara wal untha.
dan demi apa yang Allah telah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu juga bertolak belakang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Sehingga itu bertolak belakang. Kalau bacaan yang masyhur, yang itu dinamakan dengan bacaan jumhur. Kalau jumhur, mereka membaca dengan lafaz ini. Dan ini, yaitu Al-Quran kita itu yang 30 juz itu nanti dinamakan dengan Mushaf Utsmani. Dinamakan dengan Mushaf Utsmani. Yaitu Mushaf Al-Quran yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan. Kalau kita baca sejarah, penulisan Al-Quran itu 2 kali. Yang pertama, Al-Quran ditulis di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi zamannya Abu Bakar itu banyak tulisan. Sehingga bukan hanya 1 tulisan, tapi memiliki banyak tulisan. Setelah itu manusia nanti akan berbeda-beda dengan bacaan mereka masing-masing. Akhirnya datang zaman Utsman. Setelah itu ditetapkan dengan 1 tulisan yang menjadi tulisan standar. Al-Quran kita yang 30 juz sampai sekarang, dari dulu sejak zaman Utsman sampai sekarang, itu memakai kaidah Mushaf Utsmani, yaitu di zaman Utsman bin Affan. Walaupun Al-Quran itu bisa dibaca dengan 7 logat, atau dengan 7 macam qiraah, atau sampai 10 qiraah. Kalau qiraah yang masyhur, bacaan yang masyhur yang itu yang kita baca dalam salat kita, yaitu kita membaca wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ada lafaz khalaqa, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Itu mushaf kita. Mushaf Al-Quran kita. Namun kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dan beliau juga belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Demikian juga dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Mereka berdua kalau membaca ayat ini tidak pakai khalaqa. Sehingga langsung wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma dzakara wal untha. Wadz dzakara wal untha langsung disebutkan wadz dzakara wal untha. Sehingga tidak disebutkan wa ma khalaqa. Wa ma khalaqa enggak ada. Sebagaimana pernah ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Alqamah. Alqamah itu muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Annahu qadima Syam, bahwasanya beliau pernah mendatangi Syam. Fadakhala masjid Damas. Setelah itu beliau masuk ke masjid Damaskus di Suriah. Fa shalla fihi raka'atain, dan beliau salat 2 rakaat di masjid itu. Wa qala, kemudian setelah itu beliau berdoa, Allahumma rzuqni jalisan sholihan. Tuhanku, tolong berikan kepada saya teman duduk yang soleh di masjid ini, yaitu beliau pendatang, dia nggak tahu siapa orangnya di situ, maka beliau berdoa, Tuhanku, tolong tunjukkan kepada saya teman duduk yang soleh. Akhirnya setelah itu beliau itu ketemu rupanya di situ dengan Abu Darda, seorang sahabat mulia. Maka ketika mendapatkan Abu Darda, maka Alqamah muridnya Abdullah bin Mas'ud, beliau datang kepada Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda ketika didatangi orang ini, Abu Darda bertanya sama orang itu yang datang, yaitu orang asing. Karena Alqamah itu dari Kufah atau dari Irak. Abdullah bin Mas'ud itu tinggalnya di Irak. Sampai nanti Abdullah bin Mas'ud punya madrasah atau sekolahan, punya murid-murid. Nanti murid-muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya lagi terus sampai akhirnya datang Imam Abu Hanifah. Sehingga muncullah namanya mazhab Hanafi atau mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mazhabnya Imam Abu Hanifah itu cuma rangkuman, ringkasan, tertib dari mazhabnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita pahami berarti apa? Mazhab itu muaranya dari sahabat. Mazhab itu muaranya dari sahabat. Zaman itu ada 2 madrasah besar. Madrasahnya Abdullah bin Mas'ud di Kufah, di Irak, dan madrasahnya Zaid bin Thabit dengan madrasahnya Abdullah bin Umar yang ada di Madinah. Kalau Abdullah bin Mas'ud nanti mewarisi Imam Abu Hanifah. Sehingga mazhabnya Imam Abu Hanifah itu mazhabnya Abdullah bin Mas'ud. Sehingga bersambung sanad mereka sampai ke Rasulullah SAW. Sedangkan Abdullah bin Umar, kemudian Zaid bin Thabit, nanti mewarisi Imam Malik bin Anas. Sehingga mazhab Maliki muaranya sampai kepada Abdullah bin Umar. Ya, jadi mazhab itu seperti itu. Bukan Imam Malik yang mencetuskan mazhab. Bukan Imam Abu Hanifah yang mencetuskan. Bukan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu yang merapikan. Dari fatwanya Abdullah bin Mas'ud, fatwanya Abdullah bin Umar, kemudian dirapikan. Sehingga Alqamah ini muridnya Imam Abdullah bin Mas'ud datang ke Syam. Kemudian dia itu berharap kalau ada seorang sahabat yang ada di sini yang masih hidup.
Rupanya di situ ketemu dengan Abu Darda. Setelah itu datanglah Alqamah kepada Abu Darda. Maka ketika datang kepada Abu Darda ditanya, "Mimman anta?" Kamu dari mana? Yaitu kamu datang dari mana? Maka Alqamah mengatakan, "Min ahlil Kufah." Saya penduduk Kufah. Qala wa kaifa samita ibna ummi abdin? Kamu berarti dari Kufah, berarti kamu muridnya Abdullah bin Mas'ud. Terus bagaimana kamu mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca ayat Al-Lail? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Setelah itu apa bacanya? Yaitu setelah itu bacanya apa? Coba setelah itu. Maka Abu Darda mengatakan, yaitu coba saya ingin tahu Abdullah bin Mas'ud itu kalau membaca wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla setelah itu apa? Maka Alqamah mengatakan waz-zakara wal-unsa. Yaitu guru saya Abdullah bin Mas'ud kalau membaca langsung waz-zakara wal-unsa. Tidak menyebutkan wama khalaqaz zakara wal unsa. Kalau di mushaf kita kan wama khalaqaz zakara wal unsa. Abdullah bin Mas'ud enggak bacanya waz-zakara wal unsa, langsung waz-zakara wal unsa. Faqala Abu Darda, maka Abu Darda mengatakan, laqad sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya pun juga mendengar langsung Rasulullah membaca seperti itu. Yaitu bacanya itu wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla waz-zakaru wal unsa. Saya juga mendengar Rasulullah baca seperti itu. Wa ma zala haula'i hatta syakkakuni. Dan memang seperti itu Rasul itu membaca sampai datang orang-orang ini yang membuat ragu saya. Sehingga bacanya itu wa ma khalaqaz zakara wal unsa, yaitu ditambahi wa ma khalaqa. Setelah itu beliau mengatakan thumma alam yakun fikum sahibul wisadi wa sahibus sirril ladzi la ya'lamuhu ahadun ghairuhu. Maka saya setelah ini, intinya beliau mengatakan saya setelah ini saya akan membaca seperti yang saya dengar. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud dengar. Maka Abdullah bin Mas'ud, demikian juga Abu Darda, beliau kalau membaca ayat ini bacanya wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla waz-zakara wal unsa. Langsung bacanya seperti itu. Benar nggak bacaan itu? Yaitu bacaan Abdullah bin Mas'ud dan bacaan Abu Darda, ya kita katakan benar. Karena itu macam-macam cara baca Quran. Walaupun kita katakan pendapat jumhur, bacaan jumhur ulama, mereka mengatakan cara bacanya itu wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Sehingga itu yang ditulis di mushaf. Itu yang ditulis di mushaf. Yang ditulis di mushaf itu pendapat jumhur. Dan itu nanti metodenya seperti itu. Sehingga terkadang cara penulisan Al-Quran itu beda. Bahkan ada beberapa lafaz itu yang qiraah ini tidak ada, qiraah ini ada. Bahkan harokatnya yang di sini bacanya seperti ini seperti ini. Dan itu biasa. Dalam Al-Quran itu biasa seperti itu. Oleh itu apa? Terjadi khilafiyah dalam masalah itu biasa. Jadi intinya kalau kita baca di sini yang masyhur atau yang menjadi pendapat jumhur wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Dan itu yang kita baca. Dan itu yang kita baca. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Darda, beliau membacanya langsung waz-zakara wal unsa. Tapi kita membaca wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Itu bacaan kita dan semuanya benar. Nah, itu pernah ada dua orang yang baca Qurannya beda di zaman Rasulullah. Akhirnya satu orang gak terima. Kamu bacanya Quran ngawur ini. Saya dulu diajari Rasulullah gak seperti ini cara bacanya. Akhirnya orang ini lapor ke Rasulullah, bawa orang itu dibawa. Ya Rasulullah, ini baca Quran gak seperti yang kau ajarkan kepada saya. Maka Rasulullah mengatakan, coba kamu baca. Dibaca. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada orang yang kedua, kamu baca, coba baca. Orang itu baca, beda bacanya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kilakuma muhsin fala takhtalifa. Kalian semuanya benar. Yang ini ya benar, yang itu juga benar. Maka jangan ribut setelah ini. Jangan ribut. Itu dinamakan dengan perbedaan qiraah. Perbedaan qiraah, dan itu biasa. Terkadang gara-gara perbedaan qiraah sampai akhirnya terkadang sampai terjadi khilaf dalam masalah fikih. Terkadang khilaf masalah fikih itu karena terjadi perbedaan qiraah ini. Sehingga nanti istimbat ulama nanti ngambil seperti ini nanti ngambil seperti ini, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih gara-gara perbedaan dalam masalah qiraah. Allah Ta'ala berfirman wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Disebutkan sama Allah Ta'ala di sini ada laki-laki dan perempuan, ada jantan dan betina. Itu bagi siapa? Bagi makhluk yang harus mereka itu berkhilafah, yaitu berkhilafah itu bergantian.
seperti manusia, seperti jin, seperti binatang, seperti beberapa tumbuhan yang mereka itu harus menikah untuk melangsungkan kehidupan berikutnya. Sehingga dengan menikah itu akhirnya kita itu memiliki anak. Nanti anak kita menikah punya anak lagi, cucu. Setelah itu menikah lagi, kita meninggal dunia, ganti lagi generasi yang berikutnya. Maka untuk melangsungkan kehidupan di dunia harus ada namanya pergantian. Harus ada namanya khalifah, yaitu khalifah itu yang saling berganti. Dengan cara apa? Ya dengan cara diciptakan berbeda-beda. Ini laki-laki, ini perempuan. Sedangkan makhluk yang mereka nggak punya syahwat seperti malaikat, malaikat tidak ada laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena malaikat tidak saling berganti. Malaikat tidak ada yang mati. Malaikat nggak ada yang namanya pergantian kayak kita. Kita hidup dari kecil sampai kita tua, nanti kita nikah, kita punya anak, kita mati, ganti anak kita, nanti anak kita juga menikah, punya anak, anak kita meninggal, ganti cucu kita, terus seperti itu. Malaikat tidak seperti itu. Maka malaikat tidak ada yang namanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Yang ada laki-laki dan perempuan itu yang membutuhkan regenerasi, pergantian generasi kepada generasi yang berikutnya, termasuk jin. Jin juga mereka menikah, demikian juga binatang mereka menikah. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan apa yang Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Ketika alam diciptakan berbeda seperti ini, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, maka demikian juga perbuatan kalian pun dibedakan sama Allah Ta'ala. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal kalian pun nanti akan terpecah. Amal kalian akan terpecah. Ada orang-orang yang menuju kepada kebaikan, ada orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Tinggal kita itu memilih. Wahadainahu najdain. Allah bukakan dua jalan. Ini ada dua jalan ini. Silahkan kalian pilih. Jalan menuju surga ada. Silahkan kalian pilih jalan menuju surga. Jalan menuju neraka jalan juga ada. Tinggal kalian itu mau milih apa. Jalan kemana itu terserah kalian. Karena semuanya sudah Allah bongkar semua. Semuanya sudah Allah Ta'ala buka semuanya. Ada jalan menuju kebaikan, sudah Allah buka. Demikian juga ada jalan menuju kebinasaan, itu pun juga sudah dibuka sama Allah Ta'ala. Nah itu Allah Ta'ala wahadainahu najdain. Kami berikan petunjuk kepada manusia dua jalan. Silakan kalian memilih dua jalan. Dan kita bisa memilih. Kita bisa memilih jalan menuju masjid. Demikian juga ada orang yang memilih jalan menuju kepada kemaksiatan. Semuanya ada jalannya. Semuanya ada pilihan. Terserah kita yang memilih. Sehingga takdir itu bukan paksaan. Kita itu hanya dipaksa dengan takdir. Saya itu enggak saya mau berzina, cuma saya dipaksa sama Allah Ta'ala. Tidak ada seperti itu. Sehingga takdir itu bukan paksaan. Takdir itu bukan paksaan. Seperti ibaratnya kalau orang-orang Murji'ah atau orang-orang Jabariyah, mereka mengatakan kita itu kayak wayang yang digerakkan sama dalang. Bukan, Allah enggak seperti itu. Allah menciptakan kita, kita diberikan pilihan, kemudian Allah buka dua jalan. Silakan kalian memilih. Cuma pilihan kalian pasti Allah sudah tahu. Si fulan ini milihnya mana, ini milihnya mana, semuanya sudah Allah tak ketahui. Oleh itu, jalan itu semuanya sudah dibuka sama Allah Ta'ala, sehingga manusia itu nanti perjalanan mereka berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perjalanan kalian itu berbeda-beda. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ini jalan yang pertama. Sedangkan orang yang dia itu memberikan hartanya kepada yang lain, sedekah. Wattaqa, dan orang-orang yang bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Apa itu husna? Husna itu kan kebaikan sebenarnya itu. Husna itu. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan husna itu al jaza. Dia ketika sedekah, ketika dia bertakwa, dia percaya bahwasanya perbuatan kebaikan dia akan dibalas sama Allah Ta'ala. Dan itu yang membuat motivasi kita itu semangat ibadah. Sekarang gini, kita itu apa sih yang mendorong kita semangat sholat, kita semangat puasa, kita semangat untuk sedekah? Padahal kalau kita lihat secara syahwat kita, malas sekali kita ini. Tapi kenapa kita paksa diri kita untuk seperti itu? Karena kita yakin akan ada hari pembalasan. Karena akan ada hari pembalasan, akhirnya kita itu semangat untuk mengejar apa yang dijanjikan sama Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir yang mana mereka tidak beriman kepada hari pembalasan, mereka tidak akan mau untuk berkorban. Berkorban, dia sudah capek-capek mengumpulkan uang, harus diberikan kepada orang lain. Ngapain kita berikan kepada orang lain? Ini kan uang saya gitu. Saya dapat saja susah payah, kenapa saya berikan kepada orang lain kan gitu? Karena dia nggak percaya bahwasanya ada hari namanya hari pembalasan. Fa'amma man a'ta wattaqa, sedangkan orang yang memberikan hartanya dan orang yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan hari pembalasan, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami
akan memudahkan orang itu menuju kepada jalan kemudahan. Apa jalan kemudahan yang Allah mudahkan bagi orang-orang yang bertakwa? Ada orang yang memilih jalan ketakwaan. Allah nanti akan mudahkan jalan menuju kemudahan. Apa itu kemudahan itu? Kemudian yang Allah akan berikan kepada orang itu apa? Kalau Abdullah bin Abbas beliau mengatakan al-khair. Yaitu Allah akan bukakan pintu kebaikan yang lain. Itu kalau Abdullah bin Abbas. Kalau Zaid bin Aslam beliau mengatakan ya'nil jannah. Allah akan mudahkan kepada dia yusra. Yusra itu jalan menuju surga yang mudah. Tapi kata para ulama salaf mengatakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Termasuk balasan Allah terhadap kebaikan seseorang, misalkan kalau kita itu berbuat baik, Allah nanti membalas kita. Tanda kalau Allah itu menerima kebaikan kita dan Allah akan membalas kebaikan kita jika Allah mudahkan kita untuk mengamalkan kebaikan yang lain. Itu tanda kalau kita itu amal soleh kita diterima. Wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan tanda kalau kita itu berbuat dosa dan dosa itu nanti akan diazab oleh Allah Ta'ala, Allah nanti akan membukakan pintu-pintu dosa yang lain. Itu ada banyak para ulama mengatakan kita itu kalau sholat atau kita kalau puasa atau kita itu kalau sedekah, tandanya kalau Allah menerima ibadah kita itu apa? Tandanya kalau kita puasa Ramadan diterima sama Allah itu apa? Tandanya kalau sedekah kita itu diterima sama Allah itu tandanya apa? Kan kita nggak tahu kita ibadah selama ini apakah diterima sama Allah, kan kita nggak tahu. Karena itu hanya Allah Ta'ala. Cuma Allah memberikan tanda. Allah memberikan tanda. Tanda kalau amal kita itu diterima. Caranya apa tandanya? Itu kata para ulama. Jika setelah kita beramal satu kebaikan, kok kita dimudahkan untuk beramal kebaikan yang lain. Itu tanda kalau amal kita itu diterima. Misalkan gini ya. Apa tanda kalau Ramadan kita yang kita kerjakan puasa selama 1 bulan diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian juga sholat malam kita, sholat tarawih kita diterima sama Allah Ta'ala. Jika setelah selesai bulan Ramadan, kita dimudahkan untuk puasa sunnah. Kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat malam lagi. Walaupun tidak sebanyak ketika kita itu Ramadan, tapi dimudahkan lagi. Dibukakan pintu-pintu kebaikan setelah itu. Maka itu tanda kalau Allah itu menerima amal kita. Oleh itu ketika Allah Ta'ala mengatakan fasanu yassiruhu lil yusra. Siapa yang sedekah, siapa yang bertakwa, siapa yang dia itu membenarkan hari pembalasan, akan kami mudahkan bagi dia jalan kebaikan. Itu apa? Dibukakan lagi dia untuk berbuat kebaikan. Semakin dia itu berbuat kebaikan, semakin dibukakan lagi pintu-pintu kebaikan yang lain. Nah, itu tanda kalau Allah itu menerima kebaikan dia selama ini. Tapi kalau Allah itu nggak menerima kebaikan seseorang, biasanya setelah orang itu berbuat kebaikan, dia setelah itu dijerumuskan kepada dosa dan maksiat. Orang beribadah mati-matian di bulan Ramadan 1 bulan. Ramadan berakhir, langsung berbuat dosa dan maksiat. Berarti apa? Tanda Ramadan dia nggak diterima sama Allah Ta'ala. Tanda kalau Ramadan diterima ketika dia itu dimudahkan untuk beramal lagi. Dilanjutkan lagi amalnya. Walaupun tidak sebanyak Ramadan, tapi dilanjutkan lagi. Ini jalan yang pertama yang Allah Ta'ala akan berikan balasan dia, balasannya al-yusra. Setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan jalan manusia yang kedua. Wa amma man bakhila wastaghna. Sedangkan siapa yang pelit, tidak mau memberikan harta kepada orang lain. Ini kan lawan kebalikan dari yang pertama. Yang pertama, dia sedekah. Yang kedua, lawannya orang yang pelit, dinamakan dengan orang yang bakhil untuk kebaikan. Wastaghna, dan orang itu merasa cukup dari Allah Ta'ala, enggak butuh sama Allah Ta'ala. Orang itu sudah merasa cukup, tidak merasa butuh sama Allah Ta'ala. Beda sama orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kan kita merasa butuh sama Allah Ta'ala, sehingga kita terus berdoa, kita terus beribadah. Kenapa? Karena kita merasa butuh dengan Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang dia itu nggak merasa butuh, yang pasti mereka itu nggak akan ibadah karena mereka nggak merasa butuh sama Allah Ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna. Sedangkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya dan merasa tidak butuh dengan Allah Ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia juga mendustakan al husna, yaitu apa? Balasan di hari kiamat. Dia nggak percaya dengan hari kiamat, sehingga ngapain dia capek-capek beramal soleh? Dia saja nggak beriman dengan hari kiamat. Fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan bagi dia jalan sesuatu yang berat. Al-usr, usr itu berat. Apa maksudnya itu? Maksudnya Allah akan mudahkan kepada dia jalan-jalan kerusakan.
orang yang dia itu memilih untuk menuju kepada kebinasaan, kesesatan, semakin Allah simpangkan sejauh-jauhnya. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika orang-orang itu berjuang untuk menyimpang, semakin Allah simpangkan sekalian. Orang kalau dia itu pengen menyemplung dalam dosa, semakin Allah tenggelamkan. Semakin Allah tenggelamkan. Sehingga terkadang kita berbuat dosa, ngicipi satu dosa lah itu. Kita berbuat dosa, nanti akan dibukakan dosa-dosa yang lain. Akhirnya terbuka semua dosa itu. Setelah itu apa? Merasa lezat dosa itu. Ketika dosa sudah merasa lezat, setelah itu kita itu susah sekali untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang yang Allah itu akan binasakan orang itu, caranya bagaimana? Caranya semakin dia itu membuka jalan kesesatan, semakin dibuka jalan yang lain. Sehingga mungkin awal dia itu dia mencoba untuk misalkan minum khamr. Dia pengen ya kayak manusia biasa lah, manusia yang ya berfoya-foya dengan hidupnya. Akhirnya dia mencoba sekali minum khamr. Ketika dia mencoba minum khamr, setelah itu dibuka pintu yang lain, berzina. Setelah itu dibuka pintu yang lain sampai mencuri. Dibuka pintu yang lain sampai narkoba. Sampai LGBT. Itu prosesnya lama itu. Sampai akhirnya terkumpul semua dosa. Nggak bisa. Manusia itu langsung dia itu pecandu dosa itu nggak bisa gitu. Manusia itu diciptakan normal. Orang ketika masih punya fitrah, dosa itu nggak indah dalam fitrahnya itu. Namanya orang rokok itu nggak enak itu. Siapa yang bilang rokok itu enak kan itu? Orang awal-awal rokok itu pahit dan nggak enak gitu. Tapi ketika dia sudah merokok, kemudian dibuka lagi rokok yang kedua, rokok yang ketiga, sampai akhirnya dia merasakan lezat dan setelah itu menjadi candu. Setelah itu ketika nggak ngerokok itu kayak rasanya berat sekali gitu. Demikian juga ketika orang menjadi pecandu narkoba, pecandu khamr, pecandu zina, semuanya nanti akan dibuka semua. Gara-gara satu dosa yang dia buka, dia penasaran dengan satu dosa. Setelah itu menikmati, nanti akan coba dosa yang lain. Dosa yang kedua, dosa yang ketiga, dosa yang keempat, sampai semua pintu dosa telah dia lalui. Orang kalau seperti ini, dia untuk bertobat kepada Allah Ta'ala luar biasa susahnya. Begitu, setiap orang yang memilih jalan kesesatan, semakin Allah sesatkan orang itu. Yaitu kalau ada orang yang dia itu kok memilih, saya milih yang ini saja yang enak, maka semakin dikelincirkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu intinya, orang itu semuanya sudah tetapkan. Dia itu nanti mau ke sini itu sudah ada. Sudah Allah tetapkan. Siapa yang memilih ke surga, ya dia nanti akan ke surga. Siapa yang memilih ke neraka jahanam, ya nanti dia akan dimudahkan untuk menuju ke pintu-pintu neraka jahanam. Dan semuanya nanti akan dimudahkan kepada amal dia masing-masing. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau bercerita, hadis sahih di keluarga Imam Bukhari. Beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Baqi'il Gharqad. Pernah suatu ketika kami bersama Rasulullah di kuburan Baqi. Dan kuburan Baqi itu dijuluki dengan Baqi Gharqad karena banyak tanaman pohonnya itu yang di kuburan Baqi itu namanya pohonnya itu Gharqad. Sehingga sering dinamakan Baqi'ul Gharqad, yaitu kuburan Baqi yang banyak tanaman Gharqad. Yaitu kami itu sedang mengiringi jenazah seseorang sampai akhirnya kita ke kuburan. Ketika sampai di kuburan Rasulullah mengatakan ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar, kecuali Allah sudah tetapkan ini tempatnya di surga atau orang ini tempatnya di neraka jahanam. Semuanya sudah ada. Buku daftarnya sudah ada masing-masing. Setelah itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala natakil?" Kalau memang bukunya sudah ada, takdirnya sudah ada, ini daftar penghuni surga, penghuni neraka jahanam sudah ada. Terus ngapain kita itu susah payah beramal ya Rasulullah? Ngapain kita enggak bersandar saja dengan catatan itu? Maka Rasulullah mengatakan, malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kenapa? Karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk menuju kepada takdirnya masing-masing. Setelah itu Rasulullah membaca ayat ini. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu kalau dia itu orang yang dimudahkan oleh Allah kepada orang itu catatannya di surga, misalnya si A penghuni surga. Apa yang Allah Ta'ala nanti akan berikan kepada orang itu? Allah akan bukakan pintu-pintu ke surga. Yaitu jalan-jalan sarana ke surga itu dibuka semuanya, pintu-pintu kebaikan semuanya dibuka. Dimudahkan. Akhirnya coba misalkan ya, kita misalkan ya. Kenapa kok kita itu sholat itu rasanya lezat? Enak lah kita ini. Kita datang ke masjid, bahkan terkadang sebelum azan kita sudah datang, dan kita itu alhamdulillah bisa dimudahkan sama Allah Ta'ala. Apakah ini juga dimudahkan kepada teman kita? Bahkan mungkin orang yang rumahnya dekat dengan masjid, belum tentu.
Belum tentu ada orang yang dekat rumahnya dengan masjid, lenggar, kosong, di rumah nggak ada kerjaan sama sekali, dan masih muda gitu loh. Belum tentu ketika mendengar azan itu terpanggil. Kok rasanya berat sekali? Kenapa dalam hati kok berat? Karena Allah, ya orang itu akan dimudahkan kepada pintu-pintu kejelekan. Sehingga maksudnya apa? Sehingga semuanya itu nanti, kenapa kok orang itu kok senang gemar berbuat dosa, ini gemar beribadah, urusannya itu di hati. Urusannya itu di hati. Kita itu alhamdulillah perlu bersyukur ketika Allah membuat hati kita itu senang ibadah. Percikan atau kita itu senang sama ibadah itu yang membuat siapa gitu loh? Yang membuat Allah Ta'ala, bukan kita. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Dan cinta itu, percikan cinta itu yang membuat Allah Ta'ala. Kenapa kok kita itu misalkan ya ketemu dengan banyak wanita, kok kita itu cintanya sama si A itu, sampai akhirnya kita itu memiliki si A kan itu. Siapa yang memercikan rasa cinta dalam hati kita itu? Allah Ta'ala. Demikian juga siapa yang memercikan hati kita untuk sholat, untuk puasa, baca Quran, termasuk kita ngaji di sini itu. Siapa yang memercikan hati sampai kita itu mau mengorbankan waktu sampai datang ke pengajian? Allah yang memercikan dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita itu dalam hati kita kok dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Pintu-pintu kebaikan itu dimudahkan. Dan alhamdulillah kita itu dipersempit pintu-pintu kejelekan. Walaupun kita terkadang jatuh. Tapi alhamdulillah kita itu kayak dipersempit. Jalan-jalan untuk menuju ke pintu-pintu kejelekan itu kita ditutup sama Allah Ta'ala. Orang seperti ini dia perlu bersyukur. Kenapa? Karena berarti mungkin dia itu, catatan dia itu adalah penghuni surga. Siapa yang takdirnya penghuni surga akan didekatkan sama Allah kepada amal-amal penghuni surga. Siapa yang takdirnya itu dia penghuni neraka jahanam, ya akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju kepada pintu-pintu neraka jahanam. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, jadi intinya manusia itu nanti ada dua jalan. Tinggal kita nanti akan memilih jalan yang mana. Itu nanti semuanya ada di pilihan kita masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yaitu ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang perjalanan manusia, di mana manusia itu nanti akan terpecah menjadi pecahan seperti ini. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sesungguhnya amal dia, harta dia tidak akan bermanfaat ketika dia itu meninggal dunia atau ketika dia itu masuk neraka jahanam. Taradda, apa yang dimaksud dengan tarodda? Wa ma yughni anhu maluhu idza tarodda. Sesungguhnya harta dia tidak bermanfaat kepada dia ketika dia itu tarodda. Tarodda itu aslinya binasa, tapi itu bisa diartikan mati. Itu pendapatnya Imam Mujahid. Ketika kita mati, harta kita yang nggak ada yang bisa bermanfaat kepada kita, kecuali harta yang kita berikan di jalan Allah Ta'ala. Oleh itu Rasulullah pernah ketika nyembelih kambing, kemudian kambingnya itu rupanya dibagi-bagi kepada tetangga-tetangga. Kemudian ditinggalkan satu sampil untuk dimakan Rasulullah dan keluarga. Ketika Rasulullah makan, Rasulullah bertanya, lah dagingnya kemana wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, habis semua kecuali tinggal sampil yang kita makan ini ya Rasulullah. Karena semuanya kita berikan kepada tetangga. Maka Rasulullah mengatakan, baqiya kulluhu illa katif. Wahai Aisyah, semua daging itu semuanya akan tersisa di hari kiamat kecuali sambil yang kita makan. Sambil yang kita makan nanti akan jadi kotor, setelah itu hilang. Sedangkan apa yang kita sedekahkan itu akan kekal dan abadi. Nah itu harta kita setelah kita meninggal dunia akan habis. Selesai. Tidak bisa kita bawa kecuali harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Demikian juga kalau pendapat yang lain, kalau tadi Imam Mujahid mengatakan idza taradda wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya tidak bermanfaat kepada orang itu ketika dia itu taradda, yaitu ketika dia itu meninggal. Tapi kalau kata Zaid bin Aslam, beliau mengatakan idza taradda finnar, ketika orang itu tersungkur ke neraka jahanam. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya tidak bermanfaat kepada dia ketika dia itu masuk neraka jahanam. Sampai ketika orang itu di neraka jahanam, Allah tawari dia, wahai hambaku, ya, yaitu penghuni neraka ini, kalau seandainya kamu punya harta, satu bumi harta, yaitu bukan satu gunung emas, satu bumi emas kamu punya harta. Kamu sudah masuk neraka jahanam, sudah merasakan bagaimana azab neraka jahanam. Kalau seandainya kamu itu punya satu bumi emas, mau nggak kamu itu menebus diri kamu? Kayak kita itu di penjara, kita menebus diri kita. Misalkan tebusannya 100 juta atau 1 miliar, ya udah kita bayar untuk membebaskan diri kita. Kalau seandainya kamu itu punya emas, satu bumi emas,
Kemudian kamu mau nggak menjadikan emas itu sebagai tebusan diri kamu supaya kamu itu keluar dari neraka jahanam? Maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, iya. Saya akan tebus diri saya walaupun dengan 1 bumi emas kalau saya itu punya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, hambaku, saya minta enggak seperti emas sebanyak itu. Permintaan saya ringan sekali. Syarat masuk surga selamat dari api neraka jahanam itu gampang. Syaratnya apa? Saya tidak syaratnya sebanyak itu, yaitu sampai 1 emas bumi, tidak. Syaratnya cuma 1. Kamu beribadah kepada saya, jangan berbuat kesyirikan. Mudah. Syaratnya nggak mahal gitu. Syaratnya itu mudah sekali, gratis bahkan syaratnya itu. Orang berbuat dosa dan maksiat itu modalnya mahal. Ya, modalnya mahal. Orang berzina itu membayarnya mahal. Tetapi kalau menikah modalnya berapa kan gitu? Ya, uang nikah itu kan gampang sekali. Bahkan sodak, yaitu mahar, itu bisa dengan apa saja gitu. Apalagi di Indonesia, nikah murah sekali seperti ini kan itu. Itu halal. Dan itu menjadi nggak enak. Rasanya itu sudah biasa kalau yang halal itu. Tapi kalau yang haram, luar biasa. Bahkan orang berani membayar mahal. Sehingga apa? Orang masuk surga itu modalnya besar. Ngerokok itu setiap hari berapa uang untuk beli rokok itu? Ya, demikian juga orang kalau minum khamr. Khamr itu harganya berapa minuman keras gitu? Mahal gitu. Berbuat dosa dan maksiat itu mahal. Tapi orang itu rela untuk seperti itu. Sedangkan orang masuk surga itu murah, gratis masuk surga itu. Tetapi luar biasa, hati kita itu susah sekali untuk seperti itu. Nah, maka itu nanti ketika kita itu meninggal dunia baru sadar rupanya harta selama ini nggak bermanfaat kepada kita. Maka itu ketika kita itu sadar kalau harta akan kita tinggalkan, maka kita persiapkan harta kita itu untuk membeli surga Allah Ta'ala. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ketika orang itu masuk neraka jahanam, sadar dia bahwasanya harta selama ini yang dia kumpulkan tidak ada yang memberikan manfaat kepada dia sama sekali. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, Inna alaina lal huda. Kewajiban kami untuk menjelaskan. Manusia kan nanti ada 2 jalan ini. Tadi manusia itu milihnya itu ada 2 jalan. Mau memilih jalan ketakwaan, ada juga yang memilih jalan kemaksiatan. Maka setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, Inna alaina lal huda. Tugas kami yang menjelaskan ini yang halal, ini yang haram, ini surga, neraka, maksiat, ibadah. Itu semuanya nanti Allah menjelaskan. Dan alhamdulillah Islam datang kepada kita gamblang. Jelas, tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam agama kita. Sampai Rasulullah mengatakan, taraktukum ala mithlil bayda. Saya tinggalkan kalian wahai umatku putih bersih. Lailuha kanahariha, bahkan malamnya terang benderang seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari jalan ini kecuali akan binasa. Sehingga alhamdulillah gamblang. Orang kalau pengen menuju surga, ada ini jalan menuju surga ada. Orang kalau pengen menuju neraka jahanam ada, semuanya jalan. Dan Allah jelaskan semua. Maka Allah jelaskan, nubayyinu al-halal wal harar. Kami jelaskan jalan yang halal yang ini, jalan yang haram yang ini. Semuanya kami jelaskan. Karena tugas kami, kewajiban kami menjelaskan. Tidak mungkin kami mengazab manusia sebelum mereka tahu bahwasanya amal yang mereka kerjakan itu haram. Nah itu ketika dia sudah sadar, orang minum khamr misalkan itu. Apakah orang minum khamr itu karena dia nggak tahu hukumnya? Banyak orang minum khamr itu yang dia sadar sekali khamr itu haram. Dan dia sadar dan dia yakin bahwasanya khamr itu haram. Kenapa? Karena hawa nafsu lebih dominan. Kalau seandainya ada orang minum khamr dan dia nggak tahu hukumnya, tidak mungkin Allah azab. Saya tanggung jawab kami untuk menjelaskan kepada manusia jalan-jalan hidayah. Ini loh, kami itu akan jelaskan semua. Ini wahadainahu najdain. Kami tunjukkan kepada manusia 2 jalan. Itu pun akan digamblangkan semuanya. Semuanya jelas. Sehingga liyahlaka man halaka an bayyinah. Allah Ta'ala mengatakan supaya jelas orang yang binasa, dia itu binasa di atas petunjuk. Yaitu jelas dia itu punya dia sudah tahu kalau dia itu binasa. Demikian juga orang yang hidup pun akan hidup dengan petunjuk yang nyata. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Inna alaina lal huda. Tugas kami yang akan menjelaskan. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan tugas kami yang akan menanggung, yaitu kami itu akan menanggung tentang kehidupan semua, kehidupan akhirat maupun kehidupan di dunia, semuanya kami tanggung semua. Yang di dunia itu Allah tanggung, sehingga rezeki kita semuanya ditanggung sama Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di bumi ini kecuali rezekinya ditanggung sama Allah Ta'ala. Dunia Allah tanggung semuanya. Demikian juga di hari kiamat Allah tanggung. Di hari kiamat sudah Allah siapkan orang yang di surga kenikmatannya seperti ini. Orang yang di neraka jahanam azabnya seperti, semuanya sudah ada gamblang. Semuanya sudah ada. Sehingga
tidak ada alasan orang ketika nanti masuk neraka jahanam mengatakan, wahai Tuhanku, karena saya nggak tahu wahai Tuhanku kalau itu haram kan itu. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Tuhanku nggak pernah datang kepada saya seorang pemberi peringatan ya Tuhanku. Akhirnya nabinya ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan? Sehingga umat kamu mengatakan seperti itu. Sudah wahai Tuhanku, sudah saya sampaikan semua. Akhirnya nanti nabinya ditanya, buktinya mana kalau kamu itu sudah menyampaikan, mana saksinya? Maka mereka nanti saksinya itu umatnya Nabi Muhammad. Kecuali kalau nabi yang punya pengikut. Sekarang masalahnya kalau ada seorang nabi nggak punya pengikut, semua pengikutnya kafir semua. Pasti mereka akan mengatakan alasan di hadapan Allah, wahai Tuhanku, ini nabinya nggak pecus, sehingga jelaskan kepada kita wahai Tuhanku. Sehingga saya nggak tahu mana yang halal, mana haram kan itu. Saya berbuat dosa karena saya nggak tahu, karena nggak ada yang menjelaskan wahai Tuhanku. Akhirnya nabinya ditanya. Nabi dan Rasul itu nanti akan ditanya, apakah kalian sudah menjelaskan kewajiban kalian atau tidak untuk menyampaikan kepada umatnya. Mereka semuanya mengatakan, sudah wahai Tuhanku, sudah. Sudah. Akhirnya mereka ditanya, buktinya mana? Saksinya mana? Lah kalau mereka nggak punya pengikut, kalau mereka punya pengikut yang beriman kan ada saksi. Kalau mereka nggak punya pengikut, terus siapa yang akan menjadi saksinya itu siapa? Maka mereka mengatakan, yang akan menjadi saksi wahai Tuhanku, umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Maka itu, wa kadzalika ja'alnakum, yaitu kami jadikan kalian itu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kalian itu sebagai saksi akan manusia. Sehingga apa? Kita umatnya Nabi Muhammad itu nanti akan menjadi saksi bagi semua nabi-nabi terdahulu. Sehingga apa? Sehingga intinya kehidupan dunia Allah tanggung, demikian juga kehidupan di hari kiamat Allah tanggung semuanya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, fa'anzartukum naron taladzah. Tapi saya peringatkan kalian, walaupun dunia itu ada kenikmatan, hari kiamat juga ada kenikmatan, saya ingatkan. Saya peringatkan kalian dengan azab neraka jahanam yang mengerikan. Jangan main-main. Yaitu jangan main-main dengan azab neraka jahanam. Karena azab neraka jahanam itu nggak main-main. Sehingga azab neraka jahanam itu Allah tersebutkan dengan fa'anzartukum naron taladzah. Azab yang mendidih, yang membakar. Azabnya itu membakar. Sampai Rasulullah mengatakan, kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Orang yang paling ringan azabnya nanti di hari kiamat, rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumratani. Orang diletakkan di bawah telapak kakinya dua api. Jadi ada dua batu diletakkan di bawah kakinya. Jadi dia disuruh nginjak batu. Saking panasnya dua batu itu, yaghla min hadimahu, sampai otaknya mendidih. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari. Kalau dalam hadis Muslim dari Nu'man bin Bashir juga, Rasulullah SAW beliau bersabda, inna ahwala ahlin nari azaban. Orang yang paling ringan azabnya nanti di hari kiamat, man lahu na'lan, orang yang punya dua sandal. Min narin, yaitu sandal dari neraka. Yaitu dari api, sandalnya itu terbuat dari api. Yaghla min huma dimahu, ketika dia memakai sandal itu, saking panasnya sandal itu sampai otaknya mendidih. Kama yaghla al-mirjal, sebagaimana kalau kita itu memasak air di atas teko sampai mendidih, yaitu sampai keluar didihannya itu, sampai keluar suaranya. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban. Ketika dia diazab seperti itu suruh pakai sandal, dia merasa dia itu adalah orang yang paling keras azabnya. Saking otaknya mendidih itu dia menganggap paling keras. Wa innahu la ahwanu azaban. Padahal dia itu adalah orang yang paling ringan azabnya nanti di hari kiamat. Dan orang yang paling ringan azabnya dari kiamat itu siapa? Sebagian ulama nanti mengatakan ini untuk azab ini yang paling ringan, yaitu dipakaikan sandal atau disuruh nginjak batu sampai otaknya mendidih. Ini khusus untuk Abu Thalib. Ini khusus untuk Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu orang yang paling ringan azabnya. Apakah Abu Thalib itu keluar dari neraka jahanam? Tidak. Abu Thalib kekal neraka jahanam karena dia kafir, nggak beriman. Dia kekal neraka jahanam. Cuma Allah ringankan karena sebab doanya Nabi Muhammad, karena jasanya Abu Thalib untuk dakwahnya Rasulullah. Akhirnya diringankan azabnya, tetapi Abu Thalib tidak bisa keluar selama-lamanya. Yaitu azab yang paling ringan apa? Yaitu pakai sandal atau nginjak batu, saking panasnya sampai otaknya mendidih. Ya, azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita sebutkan, Allah Ta'ala berfirman, fa'anzartukum naron taladzah. Saya peringatkan kalian, wahai manusia, dengan sebuah api yang sangat menyala-nyala. Api yang berkobar. La yaslaha illal ashqa.
di mana api itu tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling binasa. Siapa mereka? Allazi kazzaba wa tawalla, yaitu orang-orang yang suka mendustakan dan orang-orang yang berpaling. Di sini berarti menunjukkan bahwa api neraka jahanam di hari kiamat yang sangat mengerikan azabnya, orang yang masuk ke dalam api itu berarti orang yang paling binasa. Sehingga nanti mereka akan menyesal, mereka nanti akan sedih, mereka nanti akan berharap, lau anna li karrotan, jika seandainya ada kesempatan yang kedua, jika seandainya roda kehidupan bisa berputar lagi, yaitu bisa diulang lagi, saya akan menjadi orang yang soleh. Tetapi kesempatan itu nggak akan ada. Oleh itu penghuni neraka jahanam mereka semuanya akan menyesal. Dan mereka semuanya nanti akan sedih. Yang mereka ingat-ingat cuma kenapa mereka dulu itu berbuat dosa dan maksiat. Kenapa dulu itu mereka nggak bertakwa. Cuma kesempatan itu sudah tidak berulang. Oleh itu orang-orang yang masuk neraka jahanam semuanya itu binasa. Mereka adalah orang-orang yang paling rugi terhadap amal mereka. Dan karakter orang-orang yang masuk neraka jahanam itu disebutkan di sini karakternya dua, yaitu suka mendustakan. Dan yang kedua, mereka itu sukanya berpaling. Sehingga bahwa mereka nggak butuh hidayah mereka ini. Sampai Nabi Nuh itu, oleh itu sampai istilahnya sampai mengeluh kepada Allah Ta'ala. Berapa? Nabi Nuh itu berdakwah lama 950 tahun. Nabi Nuh itu bersama masyarakatnya itu alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun bayangkan. Wa ma amana ma'hu illa qalil, tidak ada yang beriman sama Nabi Nuh kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali yang beriman sama Nabi Nuh. Dan sampai Allah Ta'ala itu ketika melihat kondisi masyarakatnya Nabi Nuh seperti itu, sampai Nabi Nuh itu mengeluh kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, kullama da'utuhum, setiap saya itu berdakwah kepada mereka, wahai Tuhanku, supaya Engkau mengampuni dosa mereka. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim, mereka menutup telinga mereka dengan jari mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutup kepala mereka dengan kain mereka, dengan baju mereka. Dan mereka sombong, wastakbaru istikbara, dan mereka itu sombong sekali untuk menerima dakwah ini. Dan itulah karakter manusia kafir itu seperti itu. Sampai akhirnya ketika mereka diancam dengan azab, mereka itu nanti mengolok-olok. Ya, kalau seandainya kamu itu benar, coba datangkan azab. Azab saja kalau bisa sekarang juga itu. Sehingga malah neraka jahanam itu dibuat mainan, dibuat bahan olok-olokan. Dan itu kan seperti itu. Orang-orang kafir sukanya seperti itu. Itu banyak para nabi yang mengatakan ketika mereka itu ditolak dakwah mereka sama umatnya, maka nabi itu mengatakan fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Kalian nanti akan sadar, kalian nanti akan ingat dengan apa yang saya katakan kepada kalian ini. Wa ufawwidu amri ilallah, kalau sekarang kalian enggak beriman dengan apa yang saya ucapkan, saya serahkan urusan saya kepada Allah Ta'ala. Sehingga sampai Nabi Nuh mengatakan, kita nanti akan mengolok-olok kalian. Intas khoru minna, kalau seandainya sekarang kalian mengolok-olok kami, enggak apa-apa itu. Fa inna naskhoru minkum kama taskhorun, kami pun nanti akan mengolok-olok kalian sebagaimana kalian mengolok-olok kami. Yaitu kapan itu? Di hari kiamat. Sehingga memang orang-orang kafir, karakter mereka seperti itu. Dalam hati mereka itu ditutup sama Allah Ta'ala. Sehingga walaupun kita datangkan ayat sejelas-jelasnya, semakin menambah mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Ada orang datang ke Nabi Muhammad, mengatakan, Nabi Muhammad, kalau seandainya kami itu Nabi yang benar, tolong tunjukkan mukjizat kamu itu mana. Sampai mereka mengatakan, Muhammad, coba kalau kamu bisa, jalankan pohon ini. Jalankan pohon. Kalau kamu bisa menjalankan, saya akan beriman. Akhirnya Rasulullah bertanya, benar nggak kamu itu akan beriman kalau saya jalankan pohon ini? Ya. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada pohon, wahai pohon, jalan. Akhirnya pohon itu berjalan. Apakah beriman? Tidak. Pulang. Dia mengatakan, memang Muhammad itu tukang sihir yang nyata. Semakin ditunjukkan, semakin kufur mereka kepada Allah Ta'ala. Sampai ada orang yang di sana itu ahli gulat. Di Arab itu ahli gulat. Dia tidak pernah kalah gulat. Sampai dia nantang Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kamu itu Nabi yang benar, pasti kamu dapat kekuatan dari Allah Ta'ala. Tolong, ayo kamu gulat sama saya. Kalau kamu menang, saya nanti akan beriman sama kamu. Ketika gulat banting sama Rasulullah sekali, jatuh dia. Setelah itu dia mengatakan, Muhammad, saya tantang lagi besok.
Besoknya ketemu sama Rasulullah, banting lagi sama Rasulullah, jatuh orang itu. Apakah dia beriman? Tidak, semakin kufur dia. Semakin kufur kepada Allah Ta'ala. Dan itulah namanya manusia. Manusia itu ketika hatinya sudah ditutup sama Allah Ta'ala, semakin datang kebenaran, semakin dia itu benci. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup. Hatinya itu sudah ditutup sama Allah Ta'ala. Sampai para nabi dan rasul itu sering mengatakan, menghadapi mereka, orang-orang yang benci sama kita, qul mutu bi ghaidhikum, matilah kalian dengan kebencian kalian. Demikian juga seperti apa? Orang yang hasad sama kita, orang yang benci sama kita, semakin kita itu baik, semakin kita itu dicaci maki sama mereka. Karena mereka nggak butuh kita gitu loh. Mereka itu nggak butuh kebaikan kita. Orang yang hasad itu kan bahaya. Maka itu kan kenapa kita disuruh berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. Orang yang hasad itu ya, semakin kita jelaskan, semakin menjadi-jadi dia itu. Sehingga apa? Sehingga kita itu kalau berhadapan sama orang yang hasad itu, satu saja kita katakan qul mutu bi ghaidhikum. Matilah kalian dengan kemarahan kalian. Ya, itu di antara cara yang disebut oleh para ulama, bagaimana kita menghadapi orang yang hasad itu, caranya tunjukkan kelebihan kita. Semakin dia itu hasad, semakin kita tunjukkan siapa kita gitu. Akhirnya apa? Semakin mendidih. Kebencian mereka semakin mendidih, akhirnya nanti mereka akan binasa dengan kebencian mereka. Maka Allah itu gampang. Kalau Allah ingin menghancurkan seseorang itu, caranya bagaimana? Orang itu akan disibukkan dengan kebencian dalam hatinya. Kita itu kalau sudah benci sama orang ya, waktu kita habis mikir orang itu gitu. Kalau bagi kita yang nggak benci sama orang, yuk kita akan memperbaiki terus diri kita. Kita menuju kepada puncak kan. Kita nggak mikir namanya gonggongan anjing istilahnya itu. Target kita naik ke puncak gunung kan gitu. Kita nggak peduli ada omongan orang atau anjing, nggak peduli. Yang penting kita naik terus. Sehingga apa? Orang yang dia itu hasad, dia akan mati dengan kehasatan dia. Yaitu semakin mendidih hati hasadnya dia itu. Sedangkan orang-orang yang dia itu beriman, hatinya bersih, nggak peduli gitu. Sehingga apa kita katakan kepada mereka, orang-orang yang hasad itu, qul mutu bi ghaidhikum. Matilah kalian dengan kebencian kalian dalam hati kalian. Kalau kita tidak ada masalah, kita itu santai saja kita. Karena kita nggak butuh pujian mereka dan kita itu nggak butuh celaan mereka. Dan itu bagi kita sama saja. Oleh itu intinya neraka jahanam yang Allah peringatkan itu, siapa yang akan masuknya? Yang akan memasukinya adalah orang-orang yang paling binasa, yaitu orang yang suka mendustakan dan orang yang sukanya berpaling. Wasayujannabuhal atqa, dan Allah akan menyelamatkan dari neraka jahanam ini orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan jauh dari neraka jahanam. Siapa yang bertakwa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Ta'ala karena ingin membersihkan dirinya. Dan memang sedekah dan zakat itu sebagai pembersih jiwa. Sehingga dinamakan dengan zakat sebagai pembersih. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Orang yang baik, orang yang bertakwa, kalau dia memberikan kebaikan kepada orang lain, dia tidak pernah menaruh jasa kepada orang itu. Sehingga apa? Orang itu mau membalas, yo silakan. Nggak membalas, yo urusan dia. Nggak butuh kita itu. Maksudnya apa? Orang yang baik, orang yang bertakwa, kalau dia itu berbuat kebaikan kepada orang, yang dia harapkan cuma balasan Allah Ta'ala. Dia tidak pernah menaruh jasa, apalagi sampai punya kaidah air susu dibalaskan air tuba. Nggak ada kaidah orang yang ikhlas seperti itu. Selama saya bisa membalas orang dengan susu, selama saya bisa memberikan susu kepada orang, maka saya berikan. Urusan dia memberikan susu atau dia itu membalas kita dengan air tuba, urusan dia saya nggak peduli. Sehingga jangan sampai kita itu ngungkit-ngungkit pemberian yang sudah kita berikan. Kita nggak butuh itu gitu. Maka mereka orang-orang yang bertakwa itu kalau mereka sedekah, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Tidak ada sebuah kenikmatan yang harus kita balas, yang harus dibalas. Saya memberikan kebaikan kepada orang, tujuannya bukan supaya itu dibalas kebaikan saya dengan orang itu. Enggak, saya enggak butuh orang itu. Yang saya butuhkan itu balasan Allah Ta'ala. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Yang saya harapkan hanya mengharapkan wajah Allah. Sehingga apa? Sehingga kita enggak butuh dengan balasan orang. Kalau kita bisa seperti itu, hati kita itu tenang sekali, nyaman sekali. Kita nggak terlalu gelisah, nggak terlalu khawatir, stres. Contohnya ya, terkadang kita itu berbuat baik sama seseorang. Ada seseorang yang Masya Allah, nah kita itu berbuat baik padanya. Lama kita itu berbuat baik kepada dia. Oh, lama-lama malah dia itu nanti mencaci maki kita, menghabisi kita, mentahzir kita, dan yang lainnya lah gitu. Terus bagaimana sikap kita? Ya biasa saja itu. Kenapa? Karena saya membantu orang itu bukan karena saya itu mengharapkan balasan orang itu. Orang itu mau membalaskan kebaikan atau dia mencaci maki, nggak peduli kita itu. Karena kita nggak peduli itu gitu. Nah itu apa? Orang kalau sudah sedekah, orang kalau sudah memberikan bantuan kepada orang, tutup.
Tutup itu maksudnya kacamata kita tutup, wes. Jangan melihat kepada orang itu yang kita berikan. Dia sikapnya apa kepada kita setelah kita berikan, itu nggak penting. Yang penting apa? Saya bisa memberikan kebaikan kepada orang itu, ya saya berikan. Yang saya lihat cuma Allah. Saya tidak melihat kepada orang itu bagaimana sikapnya dia kepada saya, nggak butuh gitu. Dan nanti, ini fahami ya. Setiap kita itu berbuat kebaikan, Allah akan uji. Allah itu akan uji, dan ujian Allah itu nggak main-main. Ujiannya apa itu? Allah akan berikan kepada kita orang-orang yang mencaci maki kita, padahal mereka itu orang yang kita berikan kebaikan. Itu nanti ujian Allah Ta'ala. Bagaimana sikap kita itu? Apakah kita itu gentar, marah, sampai akhirnya kita nanti ngungkit-ngungkit, oh kamu itu ya nggak tahu jasa saya ya, kamu itu dulu saya asosi, kamu dulu itu saya berikan sih. Nah, berarti kita tujuannya sodakoh kebaikan untuk dibalas oleh manusia. Nah, berarti itu batal semua itu di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Keikhlasan kita itu akan diuji. Enggak sembarangan orang mata saya itu ikhlas wahai Tuanku, enggak. Allah akan menguji kita. Dengan apa? Dengan adanya orang-orang seperti ini. Ya, ada orang-orang seperti ini. Abu Bakar diuji sama Allah Ta'ala. Ketika dia itu memiliki putri, yaitu Aisyah, rupanya Aisyah dituduh, difitnah dengan tuduhan zina, dan fitnah gencar luar biasa. Coba bayangkan zaman dulu saja itu. Yang zaman dulu itu media sosial nggak ada. Tapi orang munafik, provokator bisa memainkan fitnah. Sampai semua termakan dengan fitnah itu. Kayak apa? Ngerinya itu fitnah itu. Fitnah itu cepat sekali dimakan. Orang ngobrol biasa saja langsung termakan semua fitnah itu. Itu fitnah. Zaman dulu loh padanya. Zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Dahsyat zaman sekarang itu, nggak main-main kan itu. Setingkat istrinya Rasulullah bayangkan, dituduh sebagai wanita pezina. Dimakan semua berita itu sama para sahabat, bayangkan itu. Sampai akhirnya termasuk yang menyebarkan namanya Mistah bin Utsasah. Mistah ini orang miskin. Keluarga dia sama ibunya, keluarganya semuanya tinggal di rumahnya Abu Bakar. Dikasih nafkah sama Abu Bakar setiap hari. Tetapi rupanya Mistah termasuk yang ikut dalam menyebarkan berita fitnah ini. Jengkel Abu Bakar kan. Marah juga Abu Bakar kan. Sampai akhirnya dia mengatakan, demi Allah setelah ini saya tidak akan membantu Mistah lagi. Setelah itu langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati. Tidak layak bagi orang yang punya kelebihan harta bersumpah tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Falyafu wal yasfahu. Hendaknya karena saling memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Apakah kalian enggak mau dosa kalian diampuni sama Allah Ta'ala? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, bala wahai Tuanku, benar wahai Tuanku. Pengampunan dosa saya lebih saya cintai daripada egoisnya saya dan emosinya saya. Setelah itu sumpahnya ditebus. Setelah itu Abu Bakar memberikan bantuan lagi. Sehingga apa fahami ya, kita itu berbuat baik kepada orang. Baik kita itu ngajar, kita punya murid. Atau kita itu punya orang tetangga yang kita berikan sesuatu. Atau kita punya anak kecil, tetangga kita, anak yatim yang kita asuh. Nanti akan diuji kita ini. Diuji dengan apa? Orang yang selama ini kita perhatikan, kita rawat. Malah nanti mereka akan mencaci maki kita. Terus bagaimana sikap kita? Kalau kita emosi, marah, jengkel, berarti amal kita selama ini bukan karena Allah Ta'ala. Tapi amal kita selama ini karena dunia. Tetapi kalau kita itu, dia mencaci maki atau terserah, saya nggak butuh itu. Gitu. Sehingga apa? Bagi kita, orang itu ya, kalau ini ciri orang yang zuhud. Di antara ciri orang zuhud itu banyak memang. Di antara ciri orang yang zuhud itu ya, ada ciri-ciri orang zuhud. Zuhud itu orang nggak peduli dengan dunia. Cirinya apa? Tidak bertambah kebahagiaan dia ketika hartanya bertambah. Dan tidak akan sedih ketika hartanya berkurang. Ini luar biasa beratnya, nggak mudah itu. Harta kita bertambah ya biasa. Kenapa? Karena kita nggak butuh gitu. Harta kita berkurangnya nggak membuat sedih karena biasa bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tandanya orang yang zuhud itu, kata para ulama, antara sang pemuji, antara orang yang memuji kita dengan yang mencaci maki kita sama. Sehingga kita bermuamalah sama orang yang dia itu benci sama kita dengan orang yang baik sama kita, sama saja kita itu. Kita nggak butuh gitu. Karena kita nggak terlalu keras atau kepala kita itu naik, kepala kita itu menjadi besar karena pujian orang. Dan kita membuat kita itu sedih dan sempit hati kita karena cacian makin orang. Kita nggak butuh pujian dan cacian makin orang karena kita nggak butuh dunia gitu. Yang kita butuhkan hanya pahala Allah Ta'ala. Kalau kita bisa seperti ini, hati kita itu adem di dunia itu, tenang, santai gitu. Sehingga apa, kita ketemu sama orang yang mencaci maki kita itu biasa gitu, nggak ada masalah kan gitu. Malah kalau bisa itu ayo caci maki saya terus kan gitu, masa itu caci maki terus kan gitu. Bahkan kalau bisa itu apa, orang yang mencaci maki kita itu kasih hadiah. Kasih hadiah dan itu luar biasa, adem hati kita itu tenang gitu. Kenapa? Karena kita hidup mesti ada yang pro dan kontra sama kita itu pasti gitu. Kalau kita mikirnya orang yang benci sama kita, stres hidup kita itu. Sampai kapan kita itu nggak diomongin sama orang? Sampai kapan kita nggak dibenci sama orang?
Orang mati saja masih diomongi. Orang yang mati saja masih banyak yang ghibai dia kan gitu. Sampai kapan selesai dari omongan orang? Nggak pernah selesai. Maka caranya bagaimana supaya kita itu nggak sedih dengan omongan orang yang nggak baik dengan kita itu? Caranya itu kita nggak peduli dengan mereka. Orang mau mencaci maki, orang mau membenci kita, mau cinta sama kita, nggak peduli kita ini. Kalau kita sudah seperti ini, hidup kita itu tenang. Dan hidup kita itu santai sekali, kita nggak pernah peduli dengan itu. Dan memang untuk sampai ke tingkatan seperti ini harus banyak belajar. Dan nggak mudah, tidak mudah. Yaitu untuk sampai ke tingkatan seperti ini itu nggak mudah. Biasanya seperti ini kayak adab, demikian juga kayak ini kan karakter seperti itu. Itu biasanya itu harus banyak bergaul dengan orang-orang yang hebat. Kalau kita itu banyak bergaul dengan orang-orang yang hebat, nanti kita akan memunculkan karakter yang hebat. Nah itu apa? Pendidikan orang tua itu penting. Pendidikan orang tua itu penting. Dan saya itu, ini cerita saya sendiri ya. Kalau saya itu memang yang paling, karakter yang paling banyak masuk dalam diri saya itu karakter bapak saya. Dan bapak saya itu Masya Allah mengajari kepada saya, walaupun bukan dengan ngajar kayak orang ngajar di sekolah itu, bukan. Tetapi mengajari sikap. Bagaimana tenang ketika didolimi, kemudian sabar. Bahkan orang yang dolim masih diperbuat baik. Bapak saya seperti itu karakternya. Tenang sekali itu. Sampai pernah bapak saya itu ya, ini cerita ya. Bapak saya itu pembagian warisan itu didolimi. Ya biasalah, masalah warisan kan kayak gitu. Bapak saya itu Masya Allah itu, saya itu jengkel juga itu. Pak kok bisa masa itu dia dolim sama bapak kan gitu. Marah kalau bisa itu. Wes biarin lah itu. Nanti waktunya sendiri dia akan menyesal gitu. Terus berbuat baik gitu. Saya pernah suatu ketika ya, bapak saya itu sudah punya tanah, ini sudah didolimi. Sebelahnya itu kakaknya itu. Kakaknya dapatnya banyak padahal itu. Tapi apa pagernya itu atau pembatas jalan, pembatas tanahnya itu kok semakin maju terus itu sampai jauh itu majunya itu kok maju terus ini gimana ya kan itu. Kita datang ke tanahnya berubah lagi tandanya. Kok berubah lagi nih kan? Kenapa tandanya itu pohon? Ini kan kesangan banyak pohon alpukat ini. Dulu tandanya itu di pohon alpukat ini, batasnya itu. Kok sekarang sudah maju segini kan? Kelihatan itu tandanya berubah itu. Laporkan ke bapak. Pak ini gimana? Wes biarin. Nanti dia akan menyesal. Wes biarin saja lah itu. Yang penting kamu gak usah tampakkan kalau kita itu merasa jengkel. Biasa saya bohong sama dia. Baikin saja orang itu. Baikin terus. Tiba-tiba dia nyesal juga. Akhirnya pembatas tanahnya itu balik lagi ke asalnya itu. Ya alhamdulillah itu. Akhirnya dari didikan orang tua ini masuk dari kita itu. Sehingga ini itu gak mudah. Karakter seperti ini itu bukan teori. Kita belajar seperti ini, kajian sekali langsung kita pulang menjadi orang yang bisa sabar. Orang nggak bisa, butuh berpuluh-puluh tahun bisa seperti ini. Yaitu apa? Ini namanya karakter baja. Karakter baja seperti ini itu butuh tempaan yang kuat. Sehingga ditempa dengan banyak masalah, dengan banyak musibah, ujian, sampai akhirnya apa? Dia tenang saja gitu, nggak butuh itu gitu. Oleh itu saya terkadang banyak masalah yang saya rasakan itu nggak pernah saya sampaikan kepada istri saya. Kenapa? Saya melihat istri saya nggak bisa gitu. Nggak kuat seperti saya. Kalau istri saya nggak kuat, kalau saya biasa. Kalau saya itu biasa. Bahkan saya terkadang saya adem-ademi istri saya kalau dengar kabar-kabar yang ya seperti itulah, fitnah-fitnah itu saya adem-ademi. Jangan, wes nggak usah bicara masalah itu. Tenang saja. Kalau bisa doakan, kalau bisa tanya kepada orang itu minta rekening, kasih duit lah. Mungkin dia butuh duit kan gitu. Sampai saya kayak gitu itu ada pernah suatu ketika ya, istri saya itu marah-marah di rumah itu, ngambek dan ya Masya Allah ini apa ini kan gitu. Akhirnya saya tanya kenapa gitu. Kamu nggak tahu ya si Fulanah ini ya adalah masa itu yang dulu dia ngaji dari awal ya sama saya kan itu. Kenal sunnah dari awal ya sama saya itu. Akrab sama istri saya itu saya akrab. Tapi lama-lama ya itulah kayak gitu. Setelah itu apa? Wah dicaci maki di media sosial habislah saya itu kan itu. Oh istri saya nggak terima. Tapi kamu itu nggak usah ngurus seperti ini. Masih banyak masalah yang perlu kita urus kan gitu. Mungkin dia lagi butuh duit. Coba sih kamu datangi kan itu. Oh nggak bisa, saya datangi itu. Kalau bisa saya pukuli kan itu. Ngapain kamu itu apa nggak punya kegiatan yang lain kan itu. Sehingga apa? Kita kalau sibuk mikir seperti ini habis waktu kita itu. Umur kita lebih mahal daripada ngurusin masalah-masalah seperti ini kan itu. Nah itu apa? Maksudnya kita itu jangan sampai memberikan kebaikan kepada orang lain itu karena kita pengen dibalas. Kita butuh balasan Allah bukan balasan orang. Oleh karena itu Abu Bakar itu Masya Allah ini. Dan sebagian ulama bahkan jumhur atau bahkan ijma. Ayat ini diturunkan untuk Abu Bakar. Ayat ini itu diturunkan untuk Abu Bakar. Sampai kata Amir bin Fuhairah, Amir bin Abdullah bin Zubair, dia mengatakan, karena Abu Bakar yu'tiqu alal Islam di Makkah. Abu Bakar itu ketika di Makkah, beliau sering membebaskan budak. Fakana ya'tiqu ajaiza wa nisa idza aslamna. Tapi anehnya itu Abu Bakar itu memerdekakan budak yang lemah-lemah, perempuan atau orang yang sudah tua, itu dibebaskan sama Abu Bakar. Selama masuk Islam
dibeli, bebaskan. Masuk Islam, beli, bebaskan. Akhirnya bapaknya itu nggak terima, nggak senang dengan perbuatan anaknya itu. Sampai bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah, ngomong sama anaknya, sama Abu Bakar, bunayya, nak, araka tu'tikuna san du'afa. Saya melihat kamu itu suka membebaskan atau membeli budak-budak yang lemah-lemah. Yaitu, kenapa kamu seperti itu? Falau annaka tu'tiku rijalan julada. Kalau seandainya engkau itu membebaskan budak yang gede-gede, yang besar-besar, yang kuat-kuat, yaqumuna maka, nanti dia akan membela kamu kalau kamu itu punya masalah. Wa yamna'unaka, dan dia nanti akan mengawasi kamu dan dia menolong kamu kalau kamu itu butuh pertolongan. Apa kata dia? Ya abadi, bapakku, kata Abu Bakar, innama uridu ma indallah, yang saya butuhkan itu balasan Allah, bukan mereka gitu. Saya enggak butuh mereka, wahai Tuhan, wahai bapakku. Saya bebaskan mereka karena Allah Ta'ala. Mereka balas saya atau mereka enggak, itu saya enggak peduli gitu. Yang saya harapkan itu cuma pahala Allah Ta'ala. Nah itu ayat ini hampir ijma, kata Imam Mukatsir, ijma bahwasanya ayat ini diturunkan khusus kepada Abu Bakar. Walaupun ini juga berlaku kepada yang lain. Tapi orang yang pertama kali mendapatkan ayat ini itu adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau itu suka memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan dan beliau tidak pernah meminta balasan mereka. Sehingga pada itu enggak mudah. Orang bisa seperti itu enggak mudah, harus banyak belajar. Abu Bakar kenapa bisa seperti itu? Karena beliau banyak belajar dari Rasulullah SAW. Sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesaikan tafsir ringkas surat Al-Lail. Nanti insya Allah kita sambung di surat yang berikutnya, yaitu Asy-Syams. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.